Selamat ya Pujikat AP. Ganteng banget lu bro. Pasang mana pas The Maestro lah kok samping Pak Marwanto ada asap-asap. Wah, belum diberesin alat-alat syuting nih. Gue mau coba syuting. Selamat berjumpa Bincang Mania. Jumpa lagi dengan saya Cang Agus. Berhubung ini alat studio The Maestro belum diberesin, kita coba telepon Mas Nopar dulu. Halo Mas Nopar, lagi di mana nih? Halo, Cang Agus. Waduh, lagi di rumah nih, Cang. Lagi biasa mau istirahat. Tapi diajang Cang Agus nih, lagi semangat lagi nih. Iya ya, mana malam-malam lagi ya. Iya, cocok lah. Apa kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah, Cang Agus juga sehat nih. Alhamdulillah sehat walafiat. Yang penting sehat dulu. Betul. Di zaman begini mah, yang penting kita jos. Mas Nopar, tadi Nih, di Cang. tadi di Instagram Pusdikat AP katanya menang lomba. Pusdikat AP meraih peringkat pertama hasil penilaian laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga tingkat UAPPAW tahun 2020 kategori sampai dengan 5 UAKPA di lingkup Kanwil Betul, Cang. Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Maksudnya gimana itu? Ya, jadi gini, Cang. Kan kita juga salah satu satker yang di bawah naungan Kanwil Dirjen Perben Jawa Barat nih. Nah, Iya. kita juga sebagai salah satu penanggung jawab pengguna anggaran wilayah nih. Nah, kita nih membawahi dua satker lah gitu. Satu Pusdikat AP itu sendiri, satu sama BDK Cimahi. Nah, si Kanwil nih, dia bikin lomba dah tuh. Lombanya terkait laporan keuangan tingkat wilayah. Nah, untuk yang kategori 1 sampai 5 wakpa tadi kan kalau kita tuh membawahi dua wakpa, nah saingannya juga adalah yang lain. Nah, itu tuh kebetulan kita dapat peringkat pertama, alhamdulillah. Jadi ya dengan kriteria penilaian dari Kanwil, kita dinilai untuk laporan keuangan kita yang tahun anggaran 2020 itu dapat juara 1 lah gitu, Cang Agus. Oh gitu. Terus kira-kira itu menangnya karena kita bagusnya di mananya nih? Nah, kita juga sebenarnya nggak tahu tuh kriteria dari Kanwil bagaimana nilainya, tapi ya kalau dilihat-lihat ya kayaknya pertama pastinya karena kita nyampein laporan keuangan tepat waktu nih, Cang. Nah, saya ingat dulu bikinnya H-1 dari deadline kita udah ngasih lah, udah store ke Kanwil gitu. Terus juga Laporannya ya ya. tentunya betul, kalau nggak salah itu tanggal 12 Februari deadline-nya, kita tanggal 11 udah kirim tuh laporan keuangan yang wilayah nih. Nah, terus juga ya mungkin karena memang laporan keuangan kan udah ada aturan-aturannya tuh, Cang. Ya. Nah, kita tuh kayaknya dinilai dari situ, dilihat isinya ya memang sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu, dibuat dengan sistematik, ya rapih lah gitu bikinnya kita. Terus juga kita pengungkapan. Nah, ini maksudnya pengungkapannya artinya kita udah jelasin angka-angka yang di situ, kita jelasin secara lengkap supaya mudah dimengerti sama yang baca gitu. Terus juga ya kita saldo-saldonya tidak ada yang aneh-aneh lah gitu. Jadi ya intinya sesuai ketentuan semua lah gitu. Dan juga saya rasa ya itu karena rapih lah gitu. Kita benar-benar kita fokus ke situ. Tapi mau bagus ya, tepat waktu lagi ya. Tepat waktu. Mas Nopar, emang laporan keuangannya apaan aja tuh yang
bikin? Ya, jadi ya intinya sebagai instansi pemerintah nih, Cang, kan kita dikasih anggaran nih, dikasih uang nih Ah, sama rakyat dalam bentuk APBN kan nih untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Kayak kita kan kalau di AP kan ya kita untuk menyelenggarakan diklat untuk pegawai kan gitu. Kita juga digaji sama negara yang uangnya juga dari rakyat kan gitu. Nah, maka iya. sebagai bentuk pertanggungjawaban kita susun nih laporan keuangan. Nah, isinya ya apa? Ya isinya itu tadi APBN yang kita kelola yang dikasih tadi itu buat apa aja sih sama kita gitu, buat belanja apa aja gitu. Kita jelasin tuh di dalam laporan keuangannya. Nah, isinya apa aja ya ada neraca, nanti di situ kita ada aset, itu bang kita punya tanah berapa meter gitu, punya komputer berapa, mobil, terus juga nanti ada LRA, laporan realisasi anggaran. Jadi kita uangnya kita makainya belanja apa aja sih, nah, beli apa aja kan gitu. Terus juga Jadi jadi intiannya ya pas ya, cepat tepat ya. betul. Jadi kita lengkap lah, kita laporkan gitu. Ada LO, ada LPE, ada caleg gitulah. Ya isinya kurang lebih seperti itu. Karena memang sesuai ketentuan di PMK 222 tahun 2016 Kancang. Itu dasarnya kita nyusun LK dan formatnya juga ada di situ. Kita buat sesuai mungkin sesuai dengan format. Gitu, Cang. Oke. Mas Nopar, Hmm, kira-kira kira-kira supaya laporannya bagus, apa aja nih yang mesti dibikin? ya pokoknya tadi intinya laporan keuangan itu kita pikir pokoknya gimana caranya supaya kalau buat saya nomor satu yang penting enak dibaca, Cang. Jadi siapapun yang baca nih Hah? nggak harus paham banget soal akuntansi, harus paham banget soal anggaran, soal APBN. Tapi dengan baca itu orang tuh paham. Oh, uang yang dikasih ke kita tuh untuk ini aja, apa untuk apa aja sih gitu. Jelas gitu. Oh, dia dengan baca penjelasannya, oh dari DIPA yang dikasih kita udah buat belanja diklat sekian, kita buat beli belanja modal sekian gitu. Jadi terus juga sistematis gitu, Cang. Jadi orang nggak bingung lah bacanya. Jadi dari atas runut, oh ini nilai garis besarnya sekian, oh penjelasannya di bawah kita jelasin satu-satu gitu. Jadi supaya bagus gimana gitu. Jadi intinya kita harus kacamatanya orang luar dulu nih, Cang. Jadi gimana caranya kita tuh jelasin dengan bahasa yang enak dibaca supaya orang tuh paham kalau membaca laporan kita. Itu sih Ya, kalau saya prinsipnya, Cang. jadi enak dibaca, gampang dipahami dan mudah dimengerti ya. Ya, Betul, 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 Cang. Mas Nopar, bagi-bagi dong tipsnya bagaimana supaya teman-teman kantor lain operatornya bisa bikin laporan yang benar. Tips-tipsnya. Hmm, tips-tipsnya ya. Iya. Ya, mungkin saya bukan yang paling ahli gitu, Cang ya, tapi kalau dari tips dari saya sendiri ya mungkin pertama teliti itu dulu, Cang, yang penting. Benar-benar teliti karena kan laporan keuangan tuh isinya banyak angka nih, Cang. Iya, Jadi iya. harus benar-benar teliti tuh, mau jangan sampai Rp1 aja kita salah nulis lah gitu. Udah Dari dicoret ya. iya, dari atas sampai bawah tuh angkanya sesuai lah. Jadi Mesti benar ya. kita iya angka besarnya misalnya 1 miliar ke bawahnya nih berapa gitu rinciannya apa. Jadi totalnya juga sama gitu, Cang. Terus juga ya tadi sesuai peraturan. Jadi memang eh, laporan keuangan ini bagus kalau mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan anggarannya juga bagus, Cang. Jadi nggak cuma hilirnya aja nih, tapi dari hulu sampai tengah-tengah sampai hilirnya tuh bagus juga. Jadi tidak hanya kita bikin laporan bagus, juga karena perencanaan dan pelaksanaan anggarannya juga bagus gitu, Cang. Terus juga ya harus rapi, Cang, bikinnya gitu. Jangan sampai miring-miring nih.
Oh, tabelnya miring-miring kan banyak tabel juga tuh, Iya. miring-miring. Oh, saya kalau dulu ingat nih waktu zamannya kepala badannya Bu Sumiati itu, Jang. Oh ya. Kalau bikin laporan keuangan itu kalau satu halaman itu ada 2 tabel, itu garis kanannya nggak sama aja itu pasti dicoret tuh sama Bu Sum kan. Ulang lagi Gitu. ya. Jadi iya, dicoret wah ini digaris nih sama dia. Set gitu. Wah, ini nggak sama nih. Nggak rata kanan nih. Wah, jadi gimana supaya biasa rapi, enak dilihat. Jadi pemilihan warnanya juga penting. Itu, Cang. Terus terakhir nih eh, supaya gimana ya? Supaya enak tuh bener-bener kita bikinnya itu pakai perasaan lah gitu, Cang. Jadi benar-benar kita jiwai banget Hmm. supaya kan kita mau menjelaskan angka-angka nih di laporan kan, laporan keuangan. Ya supaya angka ini juga bisa bicara lah gitu. Angka ini menjelaskan apa. Jadi nggak cuma bulan dan bintang yang bicara doang nih, Cang, tapi angka-angka juga berbicara nih. Iya, iya. Gitu, Cang. Jadi angka ini jelasin, oh apa sih angka ini artinya gitu. Ya, itu tadi yang saya sudah sebutkan supaya orang tuh paham lah gimana Paham. supaya uh, mudah dimengerti. Tadi kata Cang Agus. Iya, betul. Kira-kira apa nih pesannya buat teman-teman operator yang ngerjain laporan keuangan? Oke, ya pesannya ya kurang lebih sama kayak yang tadi ya Yang tadi intinya, ya. ya intinya ya teliti lah gitu. Jadi benar-benar angkanya itu diperhatikan banget, jangan sampai eh, angkanya itu misalnya nggak Beda. sinkron gitu Kang. Oh, Beda karena kan namanya laporan keuangan menjelaskan angka tadi ya jangan sampai salah. Terus itu tadi kalau bisa juga kalau kita nih alhamdulillah juga dibantu nih sama WI, Cang. Jadi kalau saya sebelum kirim laporan ke Pak Kapus untuk ditandatanganin, biasanya koordinasi dulu sama WI. oh Kita tanya-tanya kasih dulu gitu draft, ya. kata kasih draftnya nih biar direview juga sama WI dibantu ini. Kalau saya dibantu kemarin sama Pak Sutiono. Jadi nanti sama dia dilihat, oh ini sudah pas belum angka-angkanya, sesuai dengan data sumber enggak gitu. Terus penjelasan angkanya cukup enggak, Kencang. Iya, iya. Terus juga ya tadi benar-benar kita jiwa kita kita tumpahkan ke laporan gitu. Jadi benar-benar kita apa ya? Ya kita rasai dengan benar-benar bahwa oh ini laporan kalau kita kasih ke orang akan benar-benar memberikan manfaat untuk yang membaca. Jadi ada Iya, rasanya lah di situ, Cang. iya. Jadi perlu penuh dengan penjiwaan ya, Mas Nopar ya. Betul. Jadi seperti ya laporan keuangan juga kan seni seni tersendiri gitu, Cang. Iya, betul. Mas Nopar, itu yang menang Oke, kan Cang. tahun 2020 ya. Nah, kalau tahun Hmm. sekarang nih 2021 gimana nih? Ya kalau saya sendiri sih pasti optimis lah, Cang. Harus optimis kita. Jadi saya juga lihat kemarin kan teman-teman di TU yang lain juga udah saling kerjasamanya udah bagus nih. Koordinasinya juga oke. Terus juga kemarin kita ya nggak banyak menemukan masalah lah. Artinya memang dari perencanaannya baik, pelaksanaannya juga sampai saat ini seperti indikator-indikator yang ada juga kita jaga terus kayak indikator IKPA gitu. Jadi itu salah satu cara supaya untuk menjaga kualitas laporan keuangan tadi gitu. Jadi intinya ya kita kerja kerja keras benar-benar untuk menjaga kualitas laporan keuangan ini supaya kita bisa tetap menjadi menjadi terdepan lah dalam apalagi kalau nanti ada lomba lagi ya semoga kita bisa menang lagi Kang. Mudah-mudahan amin ya. Amin. Tapi emang dengar-dengar sih kalau waktu di KPPN dulu yang baru make pertama kali itu Sakti tuh
BPPK ya. Apa kalau di Bogor tuh Pujikat AP yang baru pakai Sakti Ya laporan betul. keuangan. Soalnya kan sebenarnya memang yang piloting atau yang dulu waktu awal Sakti kan yang memang pakai baru Kementerian Keuangan. Tapi itu pun DJP sama BC belakangan tuh, Cang. Akhirnya kita duluan tuh karena kan Iya, DJP sama BC satkernya banyak tuh. Mereka masih ribet lah kalau harus langsung pakai Sakti. Jadi kita duluan tuh, Cang. Jadi ya pengalamannya udah lumayan oke udah lah nih kita nih dalam menggunakan Sakti. udah berpengalaman jadi Sakti ya. Ya, tuh. Apalagi kita banyak dibantu oleh WWI yang memang kompeten lah di bidang akuntansi. Karena memang kita kan Pustikat Anggaran dan Perbendaharaan nih. Jadi banyak dibantu oleh WI juga, Cang. Iya Mas Gitu. Nopar. Para suhunya di sana. Dah. Mas Nopar, pertanyaan terakhir nih ya. Gimana dukungan pimpinan kayak Bu Ani, Pak Kabak, sama Pak Kapus dalam penyusunan laporan keuangan ya, Bray? Oh nggak pakai Bray. Ntar, ulang. Lang. Siap. Ya, saya kan memang baru tahun ini bulan Januari mutasi ke sini, Cang, ya. Kemudian memang Iya, langsung dikasih tugas untuk menangani pelaporan. Dan memang yang saya rasakan memang baik Bu Ani, Pak Kabak maupun Pak Kapus ini memang concern banget nih terkait keuangan gitu, Cang. Saya benar-benar merasa benar-benar ditemanin lah, dikawal secara baik gitu. Jadi kita curhat juga enak gitu. Terus mau ngapa-ngapain eh, istilahnya minta izin juga enak gitu. Jadi iya, benar-benar ditemanin banget lah gitu. Jadi sangat concern banget nih. Bu Anit juga kan selalu mengawal baik dalam proses saya nyusun dari awal bertemu dengan Cimahi juga untuk sama-sama bahas laporan wilayah, bahkan Pak Kabak juga turun tangan juga gitu di situ, benar-benar uh, mau sampai turun sampai level teknis lah gitu. Jadi concern banget. Dan juga Pak Kapus kan juga dulu mantan Kabak Keuangan Enceng ya, jadi iya betul. sangat sangat paham lah gitu masalah terkait keuangan, khususnya laporan keuangan. Jadi saya merasa bahwa memang di sini tidak sendiri gitu. Jadi memang ini juga prestasi bersama karena saya selalu dikawal dan juga selalu ditanya progresnya, sehingga jadi merasa diperhatikan lah gitu, Cang. Jadi semangat gitu, Cang. Iya emang bener. Saya juga ngerasain Mas Nopar begitu. Mas Nopar, makasih ya udah cerita-cerita nih masalah laporan Sama-sama, keuangan Cang. Sama-sama. dan penghargaan yang baru diterima Pustikat AP. Selamat buat Pustikat AP dan teman-teman semua karena Pustikat AP meraih peringkat pertama hasil penilaian laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga Tingkat UAPPAW tahun 2020 kategori sampai dengan 5 UAKPA di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Selamat ya Pujikat AP. Terima kasih, Cang, sudah diundang di acara Cang Agus nih. Aduh, ini Terima kasih bisa kembali Mas Nopar. semoga bisa menyaingin podcastnya Bang Deddy Corbuzier nih. Terutama masalah-masalah di kantor kita nih, cocok nih. Itu aja, Cang. Jadi intinya laporan keuangan itu ya tidak hanya kerja satu orang lah, tidak hanya kerja saya sendiri, tapi seluruh pihak yang ikut andil di situ. Jadi ini prestasi kita bersama, Iya. gitu, Cang. Semoga untuk Puskat AP ke depannya makin sukses dan acara Cang Agus juga makin jaya nih, makin dikenal Amin. banyak orang. Itu, Cang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nopar. Closing. Oke, bincang mania semua.
Demikian bincang singkat kita, Mas Nopar, operator laporan keuangan di Pusdikat AP. Jangan lupa setelah ini masih ada lagi bincang lainnya. Nantikan terus bincang episode berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa nonton juga acara The Maestro di YouTube Pusdikat AP. Oke, jangan lupa subscribe sama like ya.